Shalom Jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada, welcome di JKI Maranatha Online Service. Hari ini, kita akan melakukan perjamuan kudus. Mari siapkan hati kita dan unsur-unsur perjamuan kudus di tempat Anda masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat Tuhan. Shalom. Haleluya. Anugerahnya selalu baru setiap hari. Dan ini waktunya kita untuk satukan hati kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kami percaya Tuhan, di mana kami berkumpul di situ Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya hadirat Tuhan yang mengubahkan setiap kami, yang membebaskan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you, Jesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku
yakin dan percaya Tuhan. Hadirat-Mu yang mengubahkan setiap hidup kami Tuhan Yesus. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan jadi. Yes Lord, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Katakan kesembuhan, kesembuhan Lord terjadi di sini. Kelepasan Tuhan, kelepasan terjadi di sini. Tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran. Ku kagum akan. Mari angkat tanganmu bersama-sama katakan, ku tinggikan Engkau Raja. Kami tinggikan Engkau Raja duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Kami kagum akan keagungan akan Engkau Tuhan. Haleluya, Kau besar Tuhan, Kau layak terima segala pujian kami. Yesus, Raja segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Oh Lord, Lord, hanya satu nama yang kami tinggikan di tempat ini, Yesus Kristus Tuhan. Allah kami, penyelamat hidup kami. Kami mengucap syukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Selamanya kami bersyukur dan ini waktunya kami mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Allah sumber kemenangan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berikan sorak-sorai yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya.
Sebab saya terlalu percaya bahwa kemenangan demi kemenangan sudah Tuhan berikan untuk hidup kita. Amin. Dan saya percaya, mari jemaat Tuhan siapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan sebab kuasa Tuhan tidak akan berhenti. Meskipun dibatasi oleh ruangan. Tapi saya percaya jamahan Tuhan, hadirat Tuhan akan memenuhi setiap kita. Amin. Thank you Jesus. Come on, sing with us. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Hey. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Katakan. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah kiranya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Come on, sing with us. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah. Tak berubah kasih-Nya, Yes. setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Katakan tak berubah. Tak berubah kasih-Nya, Amin. setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Oh, Yesus saja Dia berkuasa. Oh, berkuasa, ada mujizat sebab Yesus saja. Yesus saja Dia berkuasa. berkuasa, Ada mujizat. ada mujizat Sebab Yesus saja. Come on, musik. Praise the Lord. Hey. Everybody, come on, sing with us. Yesus saja Dia berkuasa. Oh, berkuasa, ada mujizat. ada mujizat Sebab Yesus saja. tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Katakan Yesus saja. Yesus Saja Dia berkuasa. Dia berkuasa, Ada mujizat. ada mujizat, ada mujizat, sebab Yesus saja. Haleluya. Haleluya. Sorak-sorakan kemenangan hanya bagi nama Yesus. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perlindungan setiap hidup kita. Amin. Come on.
kasih Tuhan. Kau tempat perlindungan yang sejati buat hidup kami. Mari satu suara kita katakan. Kau batu karang yang teguh, Come on church. kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, Hey. penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, Kekal mulia. Haleluya. Dahsyat berkuasa. Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang, bersorak, bersyukur. Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Haleluya. Katakan kau Yesus batu penjuru. Kau Yesus batu penjuru, Hey. darimulah keselamatanku, yang menang kalahkan maut, Amin. Kau penyelamat yang bangkit dan hidup. satu suara kita katakan. Haleluya, haleluya, Kekal mulia. Haleluya. Haleluya, haleluya, Dahsyat berkuasa. Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang, bersorak, bersyukur. Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Yesus, Yesus. Agung perkasa megah dan percaya Yesus. Itu pribadimu, come on sing it. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Come on, sing it louder. Tuhan, agung dan perkasa, megah dan
kekuatan kami Tuhan. Engkau kubu pertahanan kami. Mazmur 28 ayat 7 berkata, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu aku beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia. Tiada Allah yang seperti Engkau. Dan bersama Tuhan saja kami tenang. Your presence never leaves us. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Thank you Jesus. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan. Terima kasih Tuhan. Forever grateful for you, Jesus. Berikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Come on, sing. Oh, your presence, Lord. Oh, your presence never leaves me, Jesus. and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never Thank you, Lord. forsake me. Thank you, Jesus. Oh, your presence Kami mengucap syukur Tuhan sebab Engkau setia. leaves me, and you'll Di never gunung dan di lembah Engkau Tuhan yang setia. forsake As your presence never leaves me, Lord. Oh,
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya bahwa Bapak Ibu sudah diberkati Tuhan lewat pujian dan penyembahan yang kita sudah nikmati bersama. Dan saya percaya bahwa Tuhan hadir, Tuhan ada di tengah-tengah kita, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini. Dan saya dari tempat ini berdoa supaya apa yang Anda nikmati bersama-sama dalam ibadah ini akan sangat memberkati hidup saudara dan mengubah hidup saudara, dan engkau berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Mari kita akan tunduk kepala dan berdoa. Kita minta tuntunan Tuhan supaya apa yang kita dengar pada saat ini akan memberkati kita sekalian. Kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk waktu yang Kau sediakan buat kami, untuk kami bersama-sama duduk diam mendengarkan firman-Mu. Ajari kami memiliki hati yang rendah hati untuk dituntun oleh firman-Mu, supaya kami berjumpa dengan Engkau setiap hari. Bukan hanya di masa yang senang saja, tapi di masa sulit juga kami bisa berjumpa dengan Engkau. Di segala keadaan dan situasi, kami bisa berjumpa dengan Engkau, bahkan berjalan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu, berkati setiap umat-Mu yang mendengar, dan juga hamba-Mu yang menyampaikan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, yang percaya berkata, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan memberikan judul
khotbah saya hari ini, bijaksana di masa sulit. Bijaksana di masa sulit. Saudara, kita mengenal apa yang namanya keadaan yang menyenangkan. Dan kita juga mengenal apa yang namanya keadaan yang sulit. Jadi dua yang kontradiktif itu kita kenali dengan persis dan kita alami di dalam kehidupan ini. Nah, keadaan yang menyenangkan selalu diharapkan oleh banyak orang. Sebab hampir semua orang atau mungkin semua orang mengharapkan bahwa perjalanan hidupnya keadaannya akan lebih baik dan akan semakin baik dan bahkan menyenangkan setiap hari di dalam hidup mereka. Itu harapan mereka. Nah, saudaraku, sementara keadaan yang sulit, yang sukar, itu seringkali tidak kita inginkan terjadi di dalam hidup kita. Entah di dalam bisnis kita, dalam hal apapun, dalam keluarga dan sebagainya. Nah, tetapi dua-duanya ini tidak bisa kita hindari. Sejak kita dilahirkan dan kita hidup di atas muka bumi ini, kita akan menghadapi dua kondisi yang ekstrim, yang kontradiktif ini di dalam kehidupan kita. Dan kita harus menghadapinya. Nah, itu sebabnya saudara, kita harus betul-betul bijaksana. Karena kita tidak pernah bisa meminta keadaan itu selalu mulus. Tapi kita harus bisa menghadapinya, baik keadaan yang baik atau keadaan yang sukar atau yang sulit, yang tidak baik. Nah, kenyataan-kenyataan seperti ini kita hadapi. Dan kedua hal ini selalu menghampiri hidup kita. Oleh sebab itu kita harus bijaksana dalam menghadapi kedua situasi ini. Nah, tapi saudaraku, jangan takut, jangan pernah khawatir. Berita baiknya yang ingin saya sampaikan buat saudara adalah dalam pemandangan Tuhan. Dengarkan apa yang saya katakan. Dalam pemandangan Tuhan, tidak ada situasi yang sulit atau yang sukar yang membuat Tuhan terhalang untuk hadir di sana. Saya ulangi, dalam pemandangan Tuhan, tidak ada situasi yang sulit yang membuat Tuhan terhalang untuk hadir di sana. Demikian juga di situasi yang menyenangkan. Tuhan juga tidak mungkin terhalang untuk Tuhan hadir di sana. Jadi saudara, bagi Tuhan, dua masalah ini tidak problem bagi Tuhan. Tapi bagi kita masalah. Tetapi saudaraku, disinilah persoalannya bahwa kita butuh bijaksana di dalam hidup ini. Jadi ketika kita tahu bahwa Tuhan tidak punya masalah dengan keadaan yang terjadi dalam hidup kita. Di situasi yang sulit Tuhan bisa hadir, di situasi yang menyenangkan juga Tuhan bisa hadir dalam hidup kita. Nah, itu sebabnya buat kita sebenarnya dibutuhkan bijaksana untuk menghadapi situasi itu. Seorang hamba Tuhan yang terkenal, Billy Graham, pernah berkata demikian. Ketika kita menjadi orang percaya dan harus menghadapi masa sukar, harus menghadapi masa sulit, itu adalah suatu kehormatan dan kesempatan untuk tetap berjalan dengan iman dan percaya, serta sekaligus menjadi pribadi yang bijaksana. Saya ulangi, Billy Graham pernah berkata, ketika kita menjadi orang percaya dan harus menghadapi masa sulit, menghadapi masa sukar, itu adalah suatu kehormatan dan kesempatan untuk tetap berjalan dengan iman atau percaya serta sekaligus menjadi pribadi yang bijaksana. Nah, saudaraku, berarti bahwa masa sulit, masa menyenangkan, masa sukar, apapunlah kita katakan yang kita hadapi setiap hari. Itu sebenarnya satu kehormatan buat kita orang percaya, satu kehormatan dan juga kesempatan untuk kita tetap berjalan percaya kepada Tuhan dan sekaligus menjadi pribadi yang bijaksana di dalam dua situasi yang kontradiktif itu. Nah, kita menjalani hari-hari ini situasi yang memang tidak mudah. Bahkan mungkin jauh daripada impian kita. Kenapa? Tahun yang lalu kita masih oke-oke saja dan kita berjalan dengan situasi yang normal. Tapi tahun ini tiba-tiba berubah begitu drastis dan tatanan-tatanan yang ada di dunia ini berubah dan semuanya berubah. Nah, saudaraku, intinya adalah kita masuk di masa yang tidak mudah, masa yang sulit dan masa yang sukar. Nah, saudaraku, tapi bagi Tuhan tidak
terlalu sulit untuk hadir di situasi itu. Kehadirannya tidak bisa terhalang oleh situasi yang apa kita sebut sebagai situasi yang sulit dan macam-macam. Dia bisa hadir di sana. Nah, justru Billy Graham berkata menekankan bahwa inilah buat kita orang-orang percaya ketika menghadapi masa sulit. Ini satu kehormatan, kesempatan untuk berjalan dengan iman. Percaya kepada Tuhan sekaligus menjadi pribadi yang bijaksana. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Nah saudaraku, saya terinspirasi satu kisah di Alkitab. Kita buka bersama-sama di dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai 6. 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai 6. Judulnya adalah Siklak terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ayat yang pertama, ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Kalau Anda dengar kisah ini, dalam kisah yang Anda perlu perhatikan ketika membacanya, saya yakin bahwa ini masalah yang sulit, yang tidak mudah, dan bahkan Daud tidak pernah mengimpikan ini akan terjadi. Saudaraku, kondisi dan situasi yang dihadapi oleh Daud dan bangsa Israel kala itu memang sangat sulit. Nah, Siklak adalah kota tempat di mana Daud dan para pengikut dan keluarganya dan rakyat Israel ada di sana. Nah, ketika Daud habis keluar dari Siklak dan kembali ke Siklak dan dengan para pengikutnya atau pulang ke Siklak, mereka mendapati bahwa Siklak telah dikalahkan oleh bangsa Amalek dan kota itu dibakar habis. Kota itu dibakar habis. Kaum perempuan, semua yang ada di Siklak, tua muda menjadi tawanan, termasuk istri, kedua istri Daud dan anaknya juga ditawan. Harta kekayaan dijarah habis oleh bangsa Amalek. Nah saudara, dalam situasi yang seperti itu, buat seorang Daud yang adalah pemimpin, tidak pernah dimimpikan. Tentu bagi seorang pemimpin, dia berpikir bahwa dia akan membawa orang yang mengikuti dia akan lebih baik keadaannya. Dan bahkan kota di mana dia tinggal, di Siklak itu akan lebih baik juga. Tetapi keadaannya tiba-tiba di luar jangkauan dan mimpinya bahwa itu terjadi. Daud sebagai pemimpin dituntut bertanggung jawab atas semua peristiwa itu. Tidak mudah, saudaraku, tidak mudah. Para pengikut Daud mulai emosi pada waktu itu. Mulai marah, melampiaskan amarahnya, dan mereka marah kepada Daud, dan bahkan Alkitab mencatat mereka hendak melempari Daud dengan batu. Anda bisa bayangkan posisi Daud, sudah kotanya dimusnahkan, kota Siklak dimusnahkan, direbut, dirampas harta oleh bangsa Amalek. Perempuan muda, tua, dan juga kedua istri Daud dan anaknya juga dirampas. Nah, Anda bisa bayangkan posisi yang begitu menohok, orang bilang, memukul diri Daud. Tiba-tiba orang yang bersama-sama dengan dia itu emosional dan marah dan kemudian mau melempari batu kepada Daud. Jadi rakyat sangat marah dan sangat kecewa. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seandainya kita mengalami situasi yang seperti ini, kira-kira apa yang kita alami dalam batin ini? Saya yakin Anda putus asa, Anda stres,
Dan saya pun mungkin juga stres. Saudara, tetapi kita melihat dalam kisah ini saudaraku. Kita melihat dan sekaligus meneladani apa yang dilakukan Daud di situasi yang seperti itu. Masa sulit yang tidak pernah diimpikan datang di dalam hidupnya. Dan dia tidak punya kesiapan atau mempersiapkan sebelumnya masa itu akan datang. Tetapi saudaraku, Daud menunjukkan satu sikap dan teladan yang perlu kita mau belajar bersama-sama tentang Daud ini. Alkitab mencatat bahwa Daud tidak putus asa, sedikit pun tidak putus asa. Hari ini saya berkata banyak orang yang menghubungi saya dan telepon, mereka hampir putus asa. Bahkan mereka dalam kondisi depresi yang cukup lumayan berat. Sebelum saya berangkat ke tempat ini, ada 4-5 orang telepon saya tadi pagi. Dan kemudian dia menceritakan tentang usahanya yang kemudian mengalami kolap dan hampir stres dan sebagainya. Dia nggak bisa tidur, minum obat penenang dan kemudian minta didoakan. Saya menasihati barusan sebelum berangkat ke sini, ke tempat ini. Saya berdoa untuk mereka. Saya menguatkan mereka. Saya tahu tidak mudah memang. Tapi tiba-tiba saya diingatkan kisah tentang Daud ini. Memang saudara, kita semua menghadapi situasi yang tidak pernah disangka-sangka. Jujur, saya sebagai pemimpin gereja atau gembala sidang, pada waktu masa pandemi datang awal tahun, kira-kira Maret mulai menjalar begitu kuat di Indonesia, saya ketakutan luar biasa. Secara manusia, saya datang bersama istri berdoa di hadapan Tuhan. Kalau sampai semua terjadi begini, kita tidak bisa ibadah normal. Dan semuanya, ada banyak yang berkecamuk dalam pemikiran saya. Sebagai seorang pemimpin, tentu saya berpikir dengan pergumulan yang tidak mudah. Hampir setiap pagi dan malam itu kami nangis berdua. Dan kami berdoa, Tuhan tolong, kami tidak berdaya, kami tidak bisa apa-apa. Kami tidak punya persiapan apa-apa. Ketika semua tiba-tiba datang begitu, dan itu global sifatnya. Dan pada waktu itu di awal Maret itu Indonesia mulai gencarnya masalah COVID ini. Dan saudaraku, saat itu kami dalam pergumulan yang tidak mudah buat saya sebagai seorang pemimpin untuk melihat ke depan. Bahkan untuk memimpikan ke depan aja hampir tidak berani. Karena situasi yang tidak mungkin kita bisa lewati dengan kekuatan kita sendiri. Saudaraku, ketika saya kembali diingatkan tentang Daud ini, saya tahu bahwa mau tidak mau kita harus hadapi. Dan kita harus bijaksana. Nah saudaraku, dan kisah Daud ini, dikatakan bahwa Daud tidak putus asa sedikit pun. Dia tidak kecewa terhadap Tuhan. Meskipun yang ia hadapi sangatlah berat. Bahkan dia tidak lari dari masalah. Saudaraku, saya kasih contoh. Daud ini punya 2 masalah besar pada waktu itu. Masalah yang pertama adalah kota Siklag dibakar, istri ditawan, anak-anak ditawan, dan perempuan-perempuan bangsa Israel juga ditawan. Tetapi masalah yang kedua yang jauh lebih berat adalah ketika pengikut-pengikutnya, orang yang mengikuti dia dengan setia itu pada sebelumnya, tiba-tiba marah kepada Daud dan mau melempari Daud dengan batu. Anda bisa bayangkan, berarti dia ditinggalkan dan dia hanya seorang diri. Menanggung semua beban itu seorang diri. Tapi Alkitab berkata bahwa dia tidak putus asa dan dia tidak kecewa dengan Tuhan dan dia tidak lari dari masalah. Saudaraku, saya berkata begini, dari apa yang Daud lakukan, ternyata Daud itu sangat bijaksana ketika menghadapi masa sulit. Saya ulangi, ketika Daud menghadapi masa sulit itu, dia menjadi pribadi yang sangat bijaksana. Itu yang diperagakan Daud lewat sikapnya. Nah, saudaraku, sebagai pemimpin, Daud harus mengambil tanggung jawab. Berat, tekanannya berat, tapi dituntut di saat yang sama. Dia harus bersikap bijaksana dalam situasi yang sulit dan terjepit itu. Saya yakin tidak ingin orang seperti itu. Saudara, jujur saya berkata, kalau boleh lari ya lari. Kalau saya mengalami masalah begitu pun kalau boleh saya melari aja. Gak kuat rasanya. Tetapi Daud memberikan teladan, memberikan contoh yang luar biasa. Di saat dia sendiri dan tidak ada yang bersama dengan dia lagi karena dia akan dilempari batu
oleh orang Israel yang mengikut dia dan kemudian marah besar kepada Daud. Saat itu dia mengambil sikap yang bijaksana di masa-masa sulit itu, di saat yang terjepit itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa yang dilakukan Daud yang menunjukkan itu sikap bijaksananya di masa sulit itu? Apa, saudaraku? Saya menemukan beberapa hal yang sangat penting untuk menjadikan pelajaran buat kita, supaya kita juga belajar dari kisah ini, supaya kita bisa menjadi bijaksana ketika menghadapi situasi yang sulit. Ya, yang sulit yang kita hadapi ini. Saudaraku, seringkali kalau kita menghadapi masa yang sulit, cenderung kita menyalahkan keadaan, cenderung kita kecewa, cenderung kita sakit hati, cenderung kita mulai putus asa, kepahitan, dan kemudian kita mulai mengeluarkan perkataan-perkataan yang sangat menghukum orang lain dan sebagainya. Tetapi bahkan mungkin juga perkataan-perkataan yang buruk kepada Tuhan. Tapi Daud ini mengambil sikap yang bijaksana sekali, ya. Nah, saya tunjukkan yang pertama, apa yang sikap bijaksana yang dibuat oleh Daud. Yang pertama, Daud menghidupkan imannya kepada Tuhan. Kita lihat 1 Samuel 30 ayat yang ke-6, bagian akhir mengatakan demikian. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudaraku, begini, saya kasih pelajaran yang simpel. Ketika tekanan itu menekan kita, justru tekanan dari luar, tekanan itu menghibit, menekan kita. Kita harus menguatkan diri kita kepada Tuhan. Nah, kita lihat tekanan itu menekan kita, lalu kita harus menguatkan diri kepada Tuhan. Saudara, ini hukum yang Anda perlu pegang dalam hidup ini. Sebab tadi saya di awal berkata, tidak ada yang bisa menghalangi situasi apapun yang membuat Tuhan tidak hadir di sana. Jadi di situasi yang sulit, di situasi yang senang juga Tuhan ada di sana. Tidak ada yang bisa menghalangi kehadiran Tuhan. Nah, Daud tahu itu, sebab ketika dia terjepit, ditekan situasi yang begitu berat, justru dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Jadi masa sulit bagi Daud bukan dijadikan alasan untuk mengeluh. Masa sulit bagi Daud bukan dijadikan alasan untuk marah. Masa sulit bagi Daud bukan dijadikan alasan untuk kecewa, untuk putus asa, atau reaksi-reaksi negatif yang lainnya. Saudaraku, saya mau katakan kepada saudara, saya tulis di dalam catatan saya begini. Masa sulit harus dihadapi dan disikapi dengan bijaksana. Salah satu sikap bijaksana adalah memperkuat dan menghidupkan iman kita kepada Tuhan. Itu orang yang bijaksana. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau cerita, saya pernah mengalami masa sulit dan buat saya itu sejarah dalam hidup saya dan saya tidak mau mengulangi lagi respon saya, sikap saya yang salah. Karena saya kecewa, saya marah dan saya tidak menjadi bijaksana. Tahun 1988 sampai tahun 1989, setahun lamanya, saya meninggalkan pelayanan pada waktu itu. Saya masih bujangan, masih muda, masih single, ya masih emosinya nggak terkontrol. Lalu situasi yang sulit, yang menekan dalam hidup saya waktu itu, membuat saya kecewa sama Tuhan, kecewa sama orang-orang di sekitar saya, dan kemudian saya putuskan untuk meninggalkan pelayanan sepanjang setahun itu. Nah, saudaraku, ketika saya tinggalkan pelayanan sepanjang setahun itu, saudara, saya pikir saya ini akan lebih baik. Saya pikir saya akan lebih baik. Ternyata saya orang bodoh, orang yang tidak bijaksana. Kenapa? Saya bereaksi negatif. Saya bereaksi negatif dan saya marah, saya mengeluh, saya kecewa. Kemana saya pergi sepanjang setahun itu, mulut saya itu selalu menjadi mulut yang membuat orang tidak enak mendengarkannya. Kalau ada orang berkata tentang pelayanan, orang berkata tentang hamba Tuhan, orang berkata tentang firman Tuhan, orang berkata tentang Tuhan sekalipun, selalu saya sanggah bahwa semua itu sepertinya fata morgana pada waktu itu. Seperti cerita kosong aja. Jadi saking saya punya sikap yang salah itu, saudara. Saya tidak menjadi orang yang bijaksana. Dan itu sebabnya saya berkata bahwa saya tidak mau mengulangi itu terjadi. Dan ketika saya membaca kisah tentang Daud ini, sungguh-sungguh mengingatkan saya kepada peristiwa
tahun 88 sampai tahun 89, di mana saya mengalami peristiwa yang tidak mudah buat hidup saya juga waktu itu. Tapi saya tidak menjadi orang yang bijaksana. Nah, salah satu sikap bijaksana yang dimiliki oleh Daud pada waktu dia menghadapi situasi yang sulit itu adalah dia memperkuat dan menghidupkan imannya kepada Tuhan. Artinya apa? Implikasinya dalam, saudaraku. Ketika Daud menguatkan iman dan kepercayaannya kepada Tuhan, saat itulah beralih. Bagaimana Daud tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi dia mengandalkan Tuhan. Ada sebuah pertukaran yang terjadi di dalam hidup Daud. Saat beban berat yang dia harus tanggung, saat itu ketika dia memperkuat imannya kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, maka Tuhan yang kuat itu yang membuat dia bisa tetap eksis. Artinya dia mulai mengandalkan Tuhan sehingga Tuhan yang hadir di masa sulit itu bisa menguatkan dia. Dan sehingga Daud bisa melewati masa-masa yang sulit dalam tekanan dan ancaman yang begitu hebat. Dia tetap bijaksana. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau berkata kepada saudara, hari-hari ini kita dibutuhkan untuk menjadi orang Kristen yang bijaksana dalam menghadapi situasi yang sulit dalam kehidupan kita. Dan saya seringkali ketika beberapa orang yang menghubungi lewat telepon, seringkali saya berpikir iya ya, tidak semudah apa yang kita pikirkan. Tapi buat saya pribadi, kita mau belajar bahwa mari kita menjadi orang yang semakin bijaksana. Untuk orang-orang percaya, Billy Graham berkata bahwa kalau sampai kita sudah percaya sama Tuhan, dan kemudian kita harus melewati masa sulit dan masa sukar, itu adalah kehormatan dan kesempatan untuk kita tetap percaya kepada Tuhan dan sekaligus menjadi pribadi yang bijaksana di tengah-tengah situasi yang ada di dalam hidup kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang kedua, sikap bijaksana yang kedua, ini menarik saudara. Sikap bijaksana yang kedua yang ditujukan Daud adalah bertindak untuk mengembalikan yang hilang. Kita lihat 1 Samuel 30 ayat yang ke-8. Berkata demikian. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya. Tuhan berfirman kepada Daud. Kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka. Dan perhatikan ini kalimat yang terakhir. Melepaskan para tawanan. Saudaraku, sikap bijaksana yang kedua di masa sulit yang Daud tunjukkan adalah bertindak untuk mengembalikan apa yang sudah diambil oleh musuh dari hidup mereka. Saudaraku, maksudnya apa? Ini menarik saudara. Mungkin ini secara fisik ya. Jadi saya mau terangkan begini. Kita bukan hanya menghidupkan atau memperkuat iman kita kepada Tuhan saja ketika kita menghadapi problem, masalah itu intinya. Tetapi kita juga harus bereaksi agar yang diambil oleh musuh kita di masa sulit itu, apa yang diambil, macam-macam sudah nanti saya terangkan. Harus kita rebut kembali bersama dengan Tuhan. Dikatakan dalam kisah ini, Daud mengambil satu tindakan untuk mengejar dan merebut kembali apa yang hilang. Yaitu apa yang dirampas oleh bangsa Amalek. Yaitu perempuan-perempuan tua, muda, anak lelaki, dan wanita, dan kedua istri, dan anak-anak Daud juga. Nah saudaraku, ini implikasinya dalam sekali. Dan saya berkata kepada saudara, seringkali masa sulit, kita mau jujur ya, masa sulit seringkali bukankah itu merampas damai sejahtera kita? Masa sulit itu seringkali merampas hati kita yang baik, yang dulu punya karakter yang baik, tiba-tiba karakternya jadi jelek. Bukankah masa yang sulit seringkali merampas hal-hal yang dulu yang kita anggap merupakan sebuah kekuatan yang baik dalam hidup kita, tiba-tiba menjadi kekuatan yang buruk dalam hidup kita. Sukacita terambil, damai sejahtera terambil, karakter yang dulu ada dalam kita, yang kita hidupi setiap hari, yang baik itu, tiba-tiba tidak ada lagi dalam diri kita karena masa sulit itu mengambil semuanya dalam hidup kita. Saudaraku, ada seorang yang berkata lewat telepon kepada saya, dia ngomong begini, saya sudah enggak perlu berbuat baik lagi, untuk apa? Ketika semua orang melakukan hal ini kepada saya. Masa sulit itu seringkali bisa merebut banyak hal yang baik yang pernah ada di dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya dalam kisah ini dikatakan ketika Daud datang kepada Tuhan, Tuhan, apakah aku harus
susul mereka yang ditawan itu. Bangsa Amalek yang menawan mereka juga. Lalu Tuhan mengizinkan, susul aja, sebab kau akan menemukan dia. Dan bahkan kau akan merampas kembali tawanan itu, membawa pulang kembali tawanan itu kembali. Artinya apa? Ada sesuatu yang hilang, yang di masa sulit itu dia terambil, bisa kembali lagi. Saudaraku, hati-hati, dalam kehidupan ini kita harus bijaksana. Berseringkali ada orang-orang yang dulu punya roh yang melayani Tuhan begitu luar biasa, berapi-api. Tapi ketika masa sulit datang dalam hidupnya, tiba-tiba dia nggak ngerasa ada sesuatu yang terambil dalam dirinya. Spirit melayani itu hilang. Dan kemudian dia mulai melakukan hal yang tidak semestinya dia lakukan. Nah, saudaraku, kalau kita bijaksana, kita tidak akan pernah kehilangan itu semua. Yang setuju katakan amin, saudara. Kalau kita bijaksana dalam hidup ini, seperti yang saya katakan di awal, kita tidak pernah bisa tidak untuk menghindar daripada dua ekstrim ini. Kita harus menghadapinya. Kita harus menghadapinya. Dan kita harus bijaksana menghadapinya. Saudaraku, dan jangan sampai kita kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita, kehilangan karakter yang baik yang pernah ada di dalam hidup kita. Saudaraku, mungkin Anda dan saya saat ini tidak berperang seperti Daud berperang secara fisik pada waktu itu. Tapi seringkali situasi yang sulit yang kita hadapi telah banyak merampas sukacita, damai sejahtera, karakter yang baik yang pernah ada di dalam diri kita. Dulu seringkali saya banyak jumpai orang yang dulunya baik saya kenal, hatinya humble, lembut, murah hati, dan kemudian penuh sukacita. Tiba-tiba ketika masa sulit dia nggak bisa lewati dengan baik, dia tidak bijaksana menghadapi masa sulit itu. Banyak yang terampas dari hidupnya. Dan ketika saya ketemu dengan dia, sudah menjadi pribadi yang berbeda. Pribadi yang tiba-tiba uraan, pribadi yang tiba-tiba menjadi orang yang suka marah, dan kemudian menjadi pribadi yang suka mengeluarkan kata-kata yang selalu mengutuk atau bahkan menjelekkan orang lain. Dan karena situasi-situasi yang seperti ini, saudaraku. Nah, mari kita bersama-sama untuk belajar menjadi orang yang bijaksana di masa sulit. Sekali lagi, ini pelajaran yang berharga buat kita. Saudaraku, situasi yang sangat sulit yang kita hadapi seringkali membuat diri kita dipenuhi kepahitan. Di saat itu, kita kehilangan hal-hal yang baik yang pernah ada di dalam diri kita. Semua yang baik yang pernah ada terampas dari diri kita. Dan ujungnya kita mengalami situasi yang lebih sulit lagi di dalam hidup ini. Nah, saudaraku, mari kita belajar bersama-sama di dalam situasi yang sulit ini. Kita belajar untuk menjadi orang yang bijaksana. Saudara, semakin kita bijaksana, akan semakin kita berjalan melewati hal-hal yang sulit itu. Dan kita berakhir di dalam kemenangan yang Tuhan janjikan di dalam hidup kita. Sekali lagi saya berkata kepada saudara, Tuhan itu hadir di setiap keadaan yang ada. Tidak ada masa sulit yang di mana Tuhan sulit hadir di sana. Dan juga tidak ada masa yang senang di mana Tuhan sulit hadir di sana juga. Tidak ada. Tapi bagaimana kita memanage hidup kita supaya kita memiliki hati yang bijaksana di masa sulit yang kita hadapi ini. Nah, saya berdoa apa yang saya bagikan ini akan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya percaya kita akan menjadi orang yang semakin bijaksana. Daud melakukan dua hal sebagai sikap dari bijaksananya dia. Yang pertama, di masa sulit yang dia hadapi, dia kuatkan kepercayaan dan imannya kepada Tuhan. Dan yang kedua, dia rebut kembali. Dia tidak ingin yang terhilang itu selamanya terhilang. Dan dia jaga betul, dia rebut kembali apa yang pernah ada, yang baik yang pernah dalam dirinya. Dan itu yang pernah bersama dengan dia direbut kembali. Yang pernah ada dalam hidup kita yang baik. Jangan sampai terampas oleh masa-masa yang sulit yang kita hadapi. Dan saya berdoa supaya jemaat Tuhan dikuatkan hari-hari ini. Jangan izinkan hal yang baik yang Tuhan pernah taruh dalam hidupmu terampas oleh masa-masa sulit hari ini. Hiduplah bijaksana. Kuatkan iman dan kepercayaanmu kepada Tuhan. Tuhan menyelamatkan engkau. Tuhan memberkati engkau. Dan Tuhan akan membuat engkau bersuka cita. Dan bahkan engkau bisa melewati bersama dengan dia. Percayalah, Tuhan sangat mengasihi kita. Dan Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Tuhan memberkati. Mari kita akan tunduk kepala bersama-sama. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus.
Hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan yang sederhana ini. Kami percaya bahwa setiap umat-Mu yang mendengarkan akan dikuatkan dan diteguhkan. Bahwa kami tidak ingin menjadi orang yang bodoh di masa-masa sulit yang kami hadapi ini. Kami akan menjadi orang yang bijaksana. Orang yang menguatkan iman dan kepercayaan kami kepada Tuhan. Dan orang yang tidak mau kehilangan dan terampas hal-hal yang baik dari hidup kita karena masa sulit yang kami hadapi. Kami tetap akan menjadi orang yang bijaksana. Dan kami percaya kami akan lewati hari-hari kami. Dan Tuhan selalu bersama dengan kami. Berkati setiap umat-Mu, berkati firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti Segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari jemaat Tuhan katakan, Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, oh, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, mari angkat hati kita, ucapkan ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Buat segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan untuk hidup kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur
Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Saya mau ingatkan kembali, setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, kita bukan sekedar melakukan hal yang bersifat seperti biasa, tetapi kita ingat akan apa yang Yesus sudah lakukan buat hidup kita. Saudara, kasih-Nya itu sempurna buat hidup kita. Dia sudah berikan segala-galanya buat hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita siapkan hati kita, sungguh-sungguh untuk menghormati apa yang Yesus sudah lakukan buat kita. Kasih-Nya yang sempurna itulah yang selalu membuat kita punya keyakinan dan pengharapan. Pengorbanannya yang sudah begitu luar biasa untuk kita ketika kita masih berdosa. Dia sudah mati buat kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang sahabat yang menyerahkan nyawanya. Dan Yesus sudah lakukan itu buat hidup setiap kita. Mari saudaraku kita siapkan hati kita. Kita betul-betul membawa hati kita untuk datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa, saya izinkan Bapak Ibu saudara sekalian yang ada di rumah, yang bersama dengan suami istri dan anak-anak, mendekatlah dan berdoa dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Mari kita akan datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku bersyukur bahwa aku sudah menjadi bagian daripada anak-Mu. Aku bersyukur bahwa Engkau telah menebus hidupku. Aku bersyukur bahwa pengharapan yang pasti akan kehidupan yang kekal sudah Kau berikan dalam hidupku. Aku bersyukur bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan aku dalam perjalanan hidupku di atas muka bumi ini. Engkau selalu menyertai dimanapun aku berada. Engkau selalu ada bersama dengan aku. Bahkan ketidaksempurnaanku pun Engkau mengetahuinya dan Engkau menolongku menjadi pribadi yang lebih baik. Terus mengucap syukur di hadapan Tuhan. Dan mari kita akan angkat roti di atas kepala kita sambil kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita akan angkat cawan anggur di atas kepala kita. Firman-Nya berkata demikian. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Yang percaya, mari kita akan minum di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari bergandengan tangan satu dengan yang lain dengan keluarga saudara dimanapun kau berada hari ini. Kalau kau bersama dengan istri, suami, anak-anak, bergandengan tangan dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Katakan, Tuhan, aku bersyukur, kami bersyukur. Kami boleh menjadi bagian umat-Mu, dari umat-Mu. Orang yang Kau sudah tebus, orang yang sudah Kau berikan janji, bahkan hidup di dalam janji itu. Bahkan Kau berikan masa depan, bahkan pengharapan, penyertaan, bahkan Kau berjanji selalu menyertai sampai kesudahan alam. Bersyukur untuk penebusan-Mu, bersyukur untuk semuanya. Katakan semuanya bersyukur. Bersyukur untuk keluarga, bersyukur untuk suami, bersyukur untuk istri, bersyukur untuk anak-anak, bersyukur untuk sahabat-sahabat, bersyukur untuk komunitas gereja yang ada, sahabat-sahabat yang lain juga, bersyukur untuk semuanya. Mari naikkan syukur saudara di hadapan Tuhan. Di dalam Kristus selalu ada pengharapan. Mari kita bersama-sama menjadi umat Tuhan yang bijaksana di masa-masa yang sulit ini. Daud memberikan teladan dalam hidup kita, bahwa dia memperkuat iman dan percaya kepada Tuhan. Dan dia tidak mau kehilangan. Dia merampas kembali apa yang telah hilang. Dan yang baik itu, yang pernah ada bersama-sama dengan dirinya. Saudaraku, seringkali masa sulit bisa merampas damai sejahtera, sukacita, bahkan kebahagiaan kita, bahkan juga karakter yang baik seringkali tidak lagi ada pada kita. Mari kita bersama-sama menjadi orang yang bijaksana,
supaya kita tidak kehilangan sesuatu yang baik yang Tuhan pernah taruh dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, berkati setiap umat-Mu, keluarga demi keluarga, dimanapun mereka berada hari ini, yang menyaksikan dan bersama-sama menikmati acara ini. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka. Biarlah Tuhanlah yang menyempurnakan iman mereka. Tuhan yang membantu mereka di masa sulit. Tuhan yang hadir di dalam kehidupan mereka di masa sukar. Tuhan akan mengangkat mereka, Tuhan menyertai mereka, dan Tuhan akan memberi kekuatan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, dan mereka tidak akan kehilangan hal yang baik yang Tuhan taruh dalam hidup mereka. Kami percaya mereka akan terus memelihara menjadi orang yang bijaksana sampai Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bergabunglah dalam doa terobosan setiap hari Jumat pukul 6:30 malam yang diadakan secara online melalui live Instagram. Kami memberikan kesempatan bagi jemaat yang ingin didoakan. Kebutuhan doa Anda dapat dikirimkan melalui WA di nomor 0857 4096 8833. Akan diadakan pemberkatan pernikahan antara Saudara Yuda Yutadi dengan Saudari Yunike Noni Dewi Novitasari pada hari Sabtu 8 Agustus di gereja. Follow Instagram Eduklas Official, Anda akan diberkati dengan pengajaran firman Tuhan yang akan membuat iman Kristen kita semakin bertumbuh. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian diberkati oleh Tuhan lewat ibadah ini, baik lewat pujian, penyembahan, lewat firman Tuhan yang kita sudah dengar bersama-sama. Dan terus saya berdoa, kita semua akan menjadi orang yang semakin bijaksana di masa sulit ini, terus memperkuat iman kita kepada Tuhan, dan bahkan kita tidak mau kehilangan hal-hal yang baik yang pernah Tuhan taruh dalam hidup kita. Biarlah itu tidak terampas karena masa-masa sulit. Puji Tuhan, dan mari kita bangkit berdiri bersama-sama di rumah masing-masing, kita mengucapkan visi besar gereja kita. Bangkit, jadilah kuat dan bersinar. 1, 2, 3. Bangkit, jadilah kuat dan bersinar. Mari kita beri kemuliaan buat Allah kita. Kita juga ucapkan visi tahun ini, mempersiapkan pahlawan melahirkan generasi terang. 1, 2, 3. Mempersiapkan pahlawan melahirkan generasi terang. Mari kita beri kemuliaan buat Allah kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Saudara, persembahan adalah bagian daripada ibadah kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin memberi, baik persembahan persepuluhan, persembahan untuk kas, persembahan diakonia, misi, dan yang lainnya, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan di nomor yang sudah tertera di layar, dan berikan dengan sukacita, karena kita tahu ketika kita memberikan dengan sukacita, semua yang kita lakukan akan menjadi berkat. Dan biarkan Tuhan juga memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Puji Tuhan, mari kita akan tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Tuhan berkati setiap umat-Mu yang memberikan persembahan. Tuhan berkati hidup mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati studi mereka. Kami percaya Tuhan, ketika mereka memberi dengan sukacita, Tuhan akan terus melimpahkan kasih karunia di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak, sekali lagi berkati mereka semua. Bapak, kami juga berdoa untuk setiap umat-Mu yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan menjamah mereka, Tuhan mengunjungi mereka, Tuhan memberkati dengan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sakit apapun yang dideritanya, Tuhan memberikan kesembuhan atas mereka. Demikian juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan terus tak henti-hentinya. Kami tahu hanya Engkau yang bisa mengendalikan semuanya. Sebab tangan manusia, kekuatan manusia sangat terbatas. Tetapi Engkau Allah yang berdaulat, Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Adalah Allah yang paling berhak, adalah Allah yang paling punya kuasa untuk mengatur segalanya. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, kami menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan-Mu. Pemimpin-pemimpin bangsa kami, setiap orang-orang yang terlibat, organisasi-organisasi yang terlibat di dalam penanganan pandemi COVID-19 ini, Tuhan memberkati mereka.
Tuhan menolong mereka. Tuhan memberikan hikmat kepada mereka. Bagi saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19, dimanapun mereka berada di bangsa ini, Tuhan menyembuhkan mereka. Tuhan melawat mereka. Tuhan sadarkan semua, bukan hanya menyembuhkan, tetapi biarkan mereka juga disadarkan bahwa Tuhan mengasihi mereka. Tuhan menyayangi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati para dokter, para medis, relawan yang menangani juga. Tuhan memberikan imun, daya tahan tubuh yang kuat atas mereka. Dan sehingga keluarga mereka, anak-anak mereka boleh terjaga oleh karena perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk semuanya. Berkati sekali lagi bangsa dan negara kami. Tuhan, kami serahkan juga setiap hal yang menjadi pergumulan gereja ini juga ke depan. Di masa-masa pandemi, kami juga serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang berjalan di depan, dan Tuhan yang memberikan petunjuk, Tuhan yang memberikan hikmat kepada setiap kami. Sehingga kami tetap memuliakan nama-Mu di masa-masa yang sulit. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat Tuhan, mari kita akan angkat kedua belah tangan kita. Kita terima berkat yang datang dari Tuhan. Kekasih-kekasih Allah, biji mata Allah, dan umat kepunyaan Allah. Biarlah kiranya ketika engkau meninggalkan tempat ini, dan engkau juga pergi kemanapun engkau berada, Tuhan memberkati engkau. Tuhan melimpahi dengan kasih setia. Tuhan memberkati engkau dengan anugerah yang luar biasa. Kemanapun engkau pergi, Tuhan menyertai. Ketika engkau meninggalkan rumahmu dan pergi ke satu tempat untuk kepentingan yang khusus, Tuhan juga memberkati. Perlindungan Allah ada bersama dengan engkau di masa-masa yang sulit ini. Pekerjaanmu, ekonomimu, dan bahkan juga rumah tangga, studimu, semua dalam berkat Tuhan. Pelayanan juga disertai Tuhan. Dan setiap umatmu dalam perlindungan Tuhan juga. Engkau akan berjalan bersama dengan Tuhan dan Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Akhirnya kekasih-kekasih Allah, kami percaya ketika engkau mengandalkan Tuhan dan percaya kepada Dia dengan segenap hati, menguatkan iman dan terus menjadi bijaksana di hadapan Tuhan. Tuhan selalu bersama dengan engkau senantiasa. Dan engkau Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan buat engkau. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Anda terberkati dengan khotbah hari ini. Anda bisa mendengarkannya kembali di seluruh digital platform seperti Spotify, Joox, atau Revival. Selamat berakhir pekan bersama keluarga. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.